Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Selasa 16 April 2024. Saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pengaruh kuasa doa orang percaya. Ibu, bapak, saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang berdoa, tentunya kita semua tahu doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa merupakan bagian komunikasi kita dengan Tuhan, dan doa merupakan bagian dari persekutuan yang kita lakukan secara pribadi, secara persekutuan dengan Tuhan. Dan di mana ketika kita berdoa, ada satu keyakinan bahwa doa yang kita sampaikan, yang kita naikkan kepada Tuhan, akan dijawab oleh Tuhan. Pada nats sapaan rohani pada hari ini, kita boleh melihat bagaimana ketika orang-orang percaya, orang-orang Kristen berkumpul, di mana mereka dipimpin oleh Yohanes dan Petrus. Mereka berdoa, mereka bersekutu dengan Tuhan, dan ada pengaruh dari doa yang mereka naikkan, yakni goyanglah tempat di mana mereka sedang berkumpul, lalu diikuti dengan penuhnya diri mereka, persekutuan mereka dengan Roh Kudus, yang membuat mereka semakin bersungguh-sungguh berdoa, yang membuat mereka, mendorong mereka mau memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka tidak lagi takut. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menguatkan mereka, yang memampukan mereka untuk berbicara tentang firman Tuhan. Sebagaimana di ayat sebelumnya dalam pasal keempat ini, di mana Petrus dan Yohanes bersaksi di hadapan mahkamah agama. Mereka sudah berani menyatakan iman mereka. Bahkan ketika mereka menyembuhkan yang sakit buta itu, mereka berani menyaksikan itu semua karena kuasa di dalam nama Yesus. Ibu, bapak, saudara terkasih, ada beberapa kata-kata bijak yang saya coba kutip dan yang ada kaitannya dengan doa. Andrea Hirata berkata, bermimpi dan berdoalah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Lalu Bruce Lee berkata, jangan berdoa meminta agar hidup dimudahkan, berdoalah agar diberi kekuatan mengatasi kesulitan. Bagaimana orang-orang percaya juga pada saat itu? Mereka terus berdoa bukan untuk kesulitannya diangkat, tetapi mereka diberikan kekuatan mengatasi kesulitan. Kesulitan yang mereka hadapi adalah ketakutan untuk memberitakan Injil, dan Roh Kudus telah menguatkan mereka. Lalu Santo Agustinus Hippo berkata, berdoalah seolah-olah semuanya bergantung pada Tuhan. Bekerjalah seolah-olah semuanya tergantung pada Anda. Bagaimana doa dan bekerja merupakan satu kesatuan yang saling kait-mengait dan tidak terputus. Dengan kita berdoa, kita berusaha, Tuhan akan memberkati hidup kita. Mari kita bersekutu dalam doa dan terus menyuarakan kebenaran Injil melalui perkataan dan perbuatan kita. Amin, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.